Dalam arti yang sangat luas, kebudayaan dapat dinyatakan sebagai keseluruhan masalah-masalah spiritual, material, segi-segi intelektual, dan emosional yang beragam, dan memberi watak kepada suatu masyarakat atau kelompok sosial. Kebudayaan menurut Kunchoroningrat 1990 adalah kebudayaan sebagai keseluruhan sistem gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik dirinya dengan belajar. Selanjutnya, menurut Kunchoroningrat ada 7 unsur kebudayaan secara universal, yaitu pertama, bahasa, yang kedua, sistem teknologi, yang ketiga, sistem mata pelajaran atau ekonomi, yang keempat, organisasi sosial, yang kelima, sistem pengetahuan, yang keenam, religi, dan terakhir, kesenian. Indonesia adalah salah satu negara kepulauan yang terdiri dari beribu-ribu pulau besar dan kecil, dan penduduknya terdiri dari kelompok-kelompok suku bangsa yang sangat beragam wujudnya. Jika dipandang dari sudut budaya, di Indonesia terdapat budaya-budaya yang sangat beragam atau pluralistik, mulai dari adanya suku budaya lokal, suatu kebudayaan yang berlaku dalam lingkungan keluarga, kebudayaan daerah, suatu kebudayaan yang disepakati oleh daerah atau suku bangsa tertentu seperti kebudayaan Jawa, Bali, Minang, Sunda, Bugis, Sasak, Dayak, Papua, Madura, dan sebagainya. Pluralistik sendiri berasal dari kata plural yang berarti beragam atau majemuk. Jadi budaya pluralistik adalah budaya yang beragam. Contoh fenomena budaya yang mulai pluralistik. 1. Pluralisme yang terkait dengan karakter dan jati diri bangsa. Dalam realitas aktual juga menunjukkan suatu kebangkrutan moral di berbagai bidang, salah satunya adalah korupsi. Hal ini tidak relevan untuk mengacu pada tata nilai tradisional yang dianut oleh etnik Nusantara dengan sikap dan tata krama terhadap sesama dan lingkungan. Hal-hal tersebut membuat rakyat kehilangan kepercayaannya terhadap negara. Di tengah krisis kepercayaan ini, rakyat mencari perekat alternatif yang dapat menimbulkan rasa aman. Yang kedua, kelompok etnik Jawa Timur di era otonomi daerah. Hal ini dipicu dari beberapa faktor. Yang pertama, bahwa Provinsi Jawa Timur adalah salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki keberagaman etnik dan budaya masyarakat yang banyak dan luas. Kedua, pada kenyataannya, etnik dan budaya yang sangat luas dan beragam ini menjadi salah satu dasar sebagai bentuk pembangunan yang penting. Ketiga, hanya beberapa kelompok etnik saja yang mempunyai kesetaraan akses dan dalam memproses aspek politik dan ekonomi daerah pada masa Orde Baru. Keempat, pandangan ahli yang berhasil dipatahkan mengenai penghapusan persoalan etnis melalui pembangunan kemajuan ekonomi dan sistem politik. Kelima, implikasi era otonomi daerah pada pengakuan negara terhadap contoh pluralisme dalam masyarakat dalam berbagai keberagaman etnik dan budaya. Dengan memiliki berbagai suku daerah yang terdiri dari banyak budaya dan beragam, media juga menjadi salah satu aspek penting yang tak kalah dari kemajuan dan perkembangan pluralisme itu sendiri. Dalam segi media, pluralisme adalah sebuah alat untuk menyiarkan informasi yang memiliki wewenang secara bebas dan merdeka di mana keberadaannya sudah diakui oleh negara dan seluruh masyarakat Indonesia. Media massa dan yang ada di Indonesia harus dijadikan sebagai salah satu wadah kontrol sosial di bawah naungan manajemen profesional sehingga fungsi media sendiri dapat berjalan sesuai dengan hukum dan sebagaimana mestinya. Selain itu, media harus dijadikan sebagai ajang mengutarakan pendapat sebebas-bebasnya, namun dalam rangka mengontrol jalannya pemerintahan, bukan untuk merugikan salah satu pihak. 4. Pluralisme dari segi pendidikan Indonesia. Indonesia adalah salah satu negara yang mempunyai masyarakat multikultural. Masyarakat multikultural adalah setiap daerah memiliki ciri khas tersendiri yang berbeda dengan daerah lain. Apa itu pendidikan pluralisme? Adalah suatu pendidikan yang berfungsi sebagai wadah melindungi dan menjaga beragam pluralisme yang ada di Indonesia, mulai dari suku, agama, ras, dan budaya. Ikut memunculkan tata nilai keterbukaan dan dialog bagi penerus bangsa, khususnya anak muda.
Dimaksudkan untuk meningkatkan pemahaman kita dalam pendidikan pluralisme, juga diharapkan para pendidik dapat mendefinisikan dan menerangkan secara jelas mengenai keberagaman budaya dalam menghadapi bermacam-macam perubahan yang mungkin saja terjadi di salah satu daerah atau bahkan dunia sekalipun. Pendidikan pluralisme diharuskan dapat memberikan respon cepat terhadap segala bentuk perkembangan atau penuntutan persamaan keadilan di lingkungan sekolah. Budaya dalam pluralisme. Keberagaman budaya juga menjadi salah satu penyebab terbesar yang seringkali memicu timbulnya konflik di Indonesia. Merupakan salah satu faktor yang menjadi penghalang utama dan pemicu masalah dalam suatu kelompok etnik, di mana kelompok tersebut lalai dalam menghargai berbagai perbedaan yang ada. Dapat memicu timbulnya persaingan dan menganggap etnik sendiri sebagai yang terbaik, sedangkan etnik lain dianggap buruk. Akan tetapi, dengan memahami budaya dalam pluralisme, kita dapat memperkecil timbulnya konflik. Masyarakat etnik bisa diajak untuk belajar memberikan tanggapan terhadap lingkungan sosial sekitar dan membuka kesempatan seluas-luasnya. Contoh pluralisme dalam masyarakat kepada budaya yang baru saja masuk. Budaya yang baru saja masuk ini bisa disaring terlebih dahulu. Mana yang harus dipertahankan, mana yang memang perlu adanya perbaikan. Selanjutnya, pluralisme dalam budaya juga diusahakan dari sikap saling menerima antar etnik yang berdekatan. Hal ini bisa kita tunjukkan melalui kegiatan penyatuan dua budaya bersama-sama. Kesimpulan, menghargai keberagaman etnik dan ras. Indonesia adalah salah satu negara multikultural terbesar di dunia. Kenyataan ini dapat dilihat dari kondisi sosio-kultural maupun geografis yang begitu beragam dan luas. Keberagaman ini diakui atau tidak akan dapat menimbulkan berbagai persoalan, seperti korupsi, kolusi, nepotisme, kemiskinan, kekerasan, perusakan lingkungan, separatisme, dan hilangnya rasa kemanusiaan untuk menghormati hak orang lain. Merupakan bentuk nyata sebagai bagian dari multikulturalisme tersebut. Cara kita dalam menghargai keberagaman etnik dan ras yang ada di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat yaitu dengan menerapkan nilai-nilai pluralisme etnik dan ras. Solusi penyelesaian konflik antar etnis. Konflik antar etnis di Indonesia harus segera diselesaikan dan harus sudah ada solusi konkretnya. Bagaimana cara menyelesaikan konflik antar etnis yang ada di sebuah negara di mana mediasi harus dilaksanakan pihak pemerintah melalui institusi yang berwenang dari daerah sampai pusat. Memberikan pola mediasi cara penyelesaian konflik melalui pihak ketiga juga yang disebut sebagai mediator maupun bentuk lainnya seperti rekonsiliasi. Adapun cara lain dalam menyelesaikan konflik yang ada yakni 1. Konflik itu harus dimanajemen menuju rekonsiliasi. 2. Merubah sistem pemahaman agama. 3. Mengurangi penampilan berhura-hura dalam kehidupan beragama. 4. Redam nafsu distingsi untuk menghindari konflik etnis.